Iya, sama-sama Ibu. Iya, baik Bapak Ibu peserta video conference yang kami hormati pada hari ini, hari Jumat 17 April 2020. Em, saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk yang ketiga kalinya mengisi video conference di FCC bersama Sami Sanov dan Aksi ini. Untuk kali ini saya kembali mengulas mengenai materi yang pernah saya sampaikan di FCC pertama. Cuman highlight-nya atau sorotannya lebih berbeda. Kalau yang di pertama kemarin, sorotannya lebih kepada bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan pertukaran guru Indonesia-Korea 2019. Nah, sekarang mungkin lebih kepada sharing story mengenai pembelajaran atau menjadi guru, kisah mengajar di Korea Selatan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Misi, Ibu Siti Misi Akidah, SSI MPD di SMA Negeri 3 Pekanbaru Riau, selaku moderator kita pada pagi hari ini, dan dipandu oleh Bapak host kita, Bapak Agus Sagita dari SMKN 2 Seridit Buleleng, Bali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Sri Wahono, selaku instruktur kita pada kegiatan FCC kali ini. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, ini apa namanya, sharing PPT saya sudah nampak? Sudah bisa udah keluar PPT-nya apa gimana Bapak Ibu? Udah. Oke, sudah. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Iya, oke. Bapak Ibu, pertama saya ingin menyampaikan di sini bahwa di sini tidak menggurui, artinya saya tidak ingin menjadi guru atau mengajarkan kepada Bapak Ibu. Saya hanya sharing story mengenai pengalaman saya ketika saya mengajar di Wolpyeong Elementary School, Jangsonggun, Jeollanam-do, South Korea, di Provinsi Jeollanam di Kabupaten Jangsong di South Korea. Dan kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan, semenjak bulan September, Oktober, dan November 2019. Bapak Ibu, jika sebelumnya saya sudah sampaikan ketika pertemuan pertama FCC dulu bagaimana cara mengikuti kegiatan pertukaran guru Indonesia Korea sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan juga apa-apa saja syaratnya. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih highlight-nya kepada perbedaan dan persamaan yang saya temukan dengan pendidikan yang ada di Korea Selatan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi beberapa hal yang saya soroti untuk yang pertama ini jika bisa dilihat di slide saya, pertama saya soroti bahwa lapangan olahraga di Korea Selatan itu kebetulan saya mengajar di SD. Jadi saya yang paling pertama saya lihat yang saya soroti itu adalah fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, salah satu fasilitas yang sangat menarik itu adalah fasilitas lapangan olahraga outdoor dan indoor. Nah, untuk fasilitas lapangan olahraga outdoor itu sangat luas sekali, bahkan sampai satu sekolah itu rata-rata luas, rata-rata memiliki 2 sampai 3 hektar lapangan outdoor gitu. Jadi mereka rata-rata punya lahan yang luas untuk sekolah, walaupun sekolahnya di perkotaan seperti di Seoul sekalipun. Jadi sekolah kalau di Korea Selatan itu memang luas sekali. Kemudian lapangan olahraga indoornya juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas. Fasilitasnya lengkap. Kalau yang di indoor itu semuanya sudah ada apapun jenis permainan yang dibutuhkan oleh siswa, bolanya, kriketnya dan segala macamnya itu sudah lengkap semuanya di lapangan indoornya. Bahkan jika saya perhatikan ketika kami berada di musim gugur yang itu masih cuacanya masih panas waktu itu, jadi itu di dalam ruangan indoor, olahraga indoor itu ada fasilitas pendingin ruangan atau AC-nya, sehingga anak-anak setelah olahraga itu karena ruangannya juga besar, jadi tidak terlalu kepanasan gitu. Kemudian ketika kami olahraga di musim dingin, itu ada pemanas ruangan yang juga disediakan di ruangan indoor tersebut, sehingga anak-anak tidak merasa kedinginan, tidak perlu pakai hot pack lagi atau tidak perlu pakai jaket yang tebal lagi untuk masuk ke dalam ruangan indoor tersebut. Kemudian
olahraga favorit yang setelah saya amati di sana itu lebih banyak siswa menyukai olahraga sepak bola dan taekwondo. Walaupun mungkin yang lainnya seperti badminton atau baseball atau yang lainnya basket juga ada, tapi yang lebih maksimal nampak oleh saya setiap hari itu adalah sepak bola dan taekwondo. Baik Bapak Ibu, kemudian buku yang digunakan di Korea Selatan itu adalah beberapa buku yang mereka buat sendiri dan beberapa lainnya adalah buku yang mereka sadur dari buku Finlandia. Mereka sadur ke dalam bahasa Hangul atau bahasa Korea. Tulisan Hangul, bukan roman alfabet ABCD tapi roman Hangul gitu. Jadi buku yang mereka gunakan itu tidak semuanya buku buatan Korea, tapi sebagian mereka menyadur, bukan juga serta-merta memakai buku Finlandia, tapi disadur dulu ke dalam bahasa Hangul atau bahasa Korea, baru disajikan kepada anak. Nah, kemudian yang ketiga, alat dan media pembelajaran yang ada di Korea Selatan itu lengkap. Jumlah yang memadai sehingga siswa puas. Cukup waktu untuk semua siswa dalam 1 jam pelajaran. Nah, ketika saya masuki ruangan pembelajaran di Korea Selatan, itu apapun jenis mata pelajarannya, alat dan media yang dibutuhkan itu lengkap. Dan setelah kami koordinasikan juga selama 3 bulan di sana bersama 12 guru yang menjadi guru teacher exchange, menyatakan bahwa kami sepakat dan kami sudah wawancara juga, mencari informasi juga bahwa fasilitas di Korea Selatan itu semuanya sama dari kota sampai ke desa. Dari kotanya, walaupun kotanya itu fasilitasnya misalnya mereka punya fasilitas A, B, C, D sampai Z. Nah, di desa juga mereka punya A, B, C, D sampai Z, tapi mungkin kapasitasnya jumlahnya kecil gitu. Tapi yang ada mereka punya itu semuanya ada. Jadi mereka tidak seperti mungkin di kita, karena kita juga terkendala dengan seperti misalnya biaya. Kalau di Indonesia bagi sekolah yang besar itu ada fasilitasnya bagus, memadai. Bagi sekolah yang kecil itu fasilitasnya tidak memadai karena tidak cukup dana, seperti itu. Kemudian kami juga bisa sampaikan bahwa di Korea Selatan itu mereka memastikan bahwa seluruh sekolah itu memiliki fasilitas itu dengan jumlah yang memadai atau yang cukup untuk seluruh siswa. Sehingga 1 jam pelajaran itu mereka bebas melakukannya sesuai dengan worksheet atau lembaran kerja yang mereka persiapkan. Kemudian yang berikutnya, maksimal 25 orang per kelas, fasilitasnya sama. Nah, itu juga saya sudah wawancara juga dan mencari informasi juga bersama teman-teman. Mereka tidak pernah meletakkan siswa di atas 25 dalam satu kelas. Jadi satu sekolah itu bisa jadi ada berpuluh-puluh kelas gitu untuk satu angkatan. Misalnya di SMP atau SMA, satu kelas 1 itu bisa jadi 20 kelas untuk kelas 1. 20 kelas untuk kelas 2, 20 kelas untuk kelas 3. Jadi mereka kalau bagi sekolah-sekolah yang besar itu. Jadi untuk pelaksanaan sendiri, pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting bagi mereka. Jadi gedung-gedung pendidikan itu sangat diperhatikan gitu, dinomor satukan. Jadi gedung pendidikan atau sekolah-sekolah atau kampus-kampus lebih bagus dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain, seperti itu. Kemudian persamaannya dengan Indonesia sama, mereka juga SD-nya, ini SD-nya kok 3 tahun. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya juga 3 tahun sama dengan Indonesia. Kemudian yang menjadi sorotan saya adalah kesadaran guru akan profesinya di Korea itu sangat tinggi sekali. Mereka selalu mempersiapkan diri dengan baik, tidak pernah terlambat, seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sendiri sebagai guru mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa ketika saya mengajar di sekolah saya di Indonesia, pasti pernah terlambat, pasti pernah mengalami hal bla 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 sehingga akhirnya terlambat masuk ke kelas. Tapi kalau di Korea Selatan selama 3 bulan saya mengamati itu belum pernah saya melihat ada guru yang terlambat dan belum pernah saya melihat ada guru yang pulangnya lebih cepat dari jadwal yang ditentukan walaupun mereka tidak ada fingerprint-nya.
Jadi mereka itu masuk jam 9, jam 8.15 itu seluruh guru sudah berada di sekolah, 8.30 seluruh siswa sudah ada di sekolah. 8.30 sampai 9 itu guru yang mengajar itu sudah berada di kelasnya, walaupun mungkin siswanya belum ada interaksi dengan guru, tapi guru sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau di SD, kebetulan saya observasinya di SD, mereka kan guru kelas, jadi pagi itu sudah standby di kelas masing-masing, mereka sudah berada di kelasnya masing-masing, itu sudah langsung mempersiapkan untuk pembelajaran sehari ini, mulai dari jam 8.15. Jadi mereka tidak ada istilahnya terlambat. Dan untuk pulang, mereka itu pulangnya, kalau pembelajaran reguler SD itu jam 2 pulangnya, kalau SMP jam 3, kalau SMA jam 4. Tapi untuk SD yang saya amati, walaupun pulangnya jam 2 untuk yang reguler, itu seluruh guru itu pulang ke rumah masing-masingnya itu bolehnya jam 4.40. Jadi walaupun jam 2 selesai pembelajaran, masih ada ekskul-ekskul yang lain. Nah, bagi guru yang tidak terlibat dengan ekskul, mereka tidak pulang. Mereka tetap mempersiapkan apa yang akan mereka berikan esok hari untuk siswanya. Jadi, sampai 4.40 itu bahkan saya pernah juga pengen pulang lebih awal karena ada keperluan ke bank. Saya minta izin 4.15. 4.15 itu mentor bilang bahwa boleh, silahkan, tapi minta izinnya ke Kepsek ya, gitu. Jadi sepertinya untuk pulang seperti itu jarang sekali gitu. Mereka malu untuk pulangnya 4.40. Dan anehnya lagi, ini fakta yang menarik. Kalau 4.40 sudah jam 4.40 gitu ya, mereka tuh langsung pulang, kan nggak ada fingerprint, nggak ada bel gitu-gitu. Dan mereka memang pulang, sekolah memang sepi gitu. Sekolah itu tidak ada orang lagi. Mereka juga tidak suka kalau 4.45 masih berada di sekolah. Jadi kita 4.40 udah keluar dari sekolah, semuanya udah sepi, udah nggak ada lagi orang di sekolah. Nah, berarti mereka itu tepat waktu, datangnya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu, nggak bisa cepat, nggak juga mau terlalu lambat, seperti itu. Kemudian selanjutnya, perbedaannya adalah jam pelajaran di SD itu 1 jam pelajaran itu 40 menit. Di SMP itu 45 menit. Di SMA itu 50 menit. Nah, uniknya di Korea itu mereka selalu ada break 10 menit setiap pergantian pelajaran. Nah, kalau di SMA yang saya mengajar di SMA Negeri 1 Timpeh, matematika misalnya, matematika itu satu pelajarannya kan 3 jam pelajaran kalau matematika peminatan. 3 kali 45 menit, berarti 135 menit siswa menghadapi mata pelajaran matematika peminatan saja, tanpa istirahat. Nah, kalau di Korea, itu satu jenis mata pelajaran itu hanya 45 menit untuk SMP, 50 menit untuk SMA. Dan untuk SD hanya 40 menit. Jadi habis 40 menit, ya udah, habis matematika. Istirahat 10 menit, kemudian nanti jam berikutnya 10 menit setelah itu nanti masuk lagi pelajaran misalnya sains. Ya udah, sains 40 menit untuk SD, SMP 45, SMA 50. Habis 50 menit itu untuk SMA, udah istirahat lagi 10 menit, ganti lagi pelajarannya. Jadi tidak ada istilah satu mapel itu 3 jam pelajaran. Kayak matematika peminatan, mungkin kita, ini 3 jam pelajaran matematika peminatan, kemudian habis matematika peminatan 3 jam, 2 jam lagi PPKN, kemudian 3 jam lagi kimia, gitu-gitu. Mereka tidak, satu mata pelajaran, 1 jam pelajaran. 45 menit dan 50 menit untuk SMA. Kemudian yang uniknya itu tadi, agar siswanya fokus, mereka itu ada break 10 menit. Jadi ketika selesai pembelajaran itu 40 menit di SD, itu mereka udah keluar lagi anaknya semuanya 10 menit itu keluar, namanya anak SD ya. Dan mereka itu tepat waktu selalu kembali 10 menit gitu. Jadi nggak ada istilah terlambat masuk kelas juga gitu. Mereka memang selalu dibiasakan berdisiplin seperti itu. Siswa SMA juga kalau ada moving class, itu moving class butuh waktu berjalan, mungkin mereka dari kelas English class ke kelas science misalnya, maka itu butuh waktu ya. Dan mereka 10 menit itu mungkin berjalan seperti itu ke ruangan berikutnya. Dan mereka tepat waktu berada di ruangannya. Tidak ada istilahnya pergi ke kantin dulu segala macamnya gitu. Kemudian kafetaria. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kantin ya. Untuk di sekolah di Korea Selatan, itu semua sekolah itu punya kafetaria. Yang misalnya apa ya, kalau kita bilang di sekolah kita kan punya kantin gitu ya. Tapi kalau kantin di sekolah kita kan itu diaksesnya oleh siapa saja dan kapan saja. Walaupun misalnya anak-anak dalam pelajaran kemudian, Bu, permisi saya
ini sakit perut, mau makan sebentar kan begitu-begitu ya. Tapi yang uniknya di Korea itu mereka punya seluruh sekolah punya kafetaria gitu. Kafetaria itu adalah tempat untuk makan siang. Tidak ada istilahnya beli bakwan atau beli gorengan atau beli ciki-ciki seperti itu. Nggak ada istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada mereka tuh jajan-jajan. Mereka nggak bawa uang jajan loh. Setahu saya SD itu mereka nggak bawa uang jajan gitu. Karena mereka memang tidak ada tempat untuk jajan. Nah, kafetaria itu yang dimaksudkan seperti apa? Seperti restoran yang disediakan di setiap sekolah. Kalau untuk yang SD, itu gratis, untuk siswanya nggak bayar, gurunya yang berbayar. Kalau di SMP dan SMA, itu siswa dan gurunya berbayar. Jadi mereka per bulan, bayarnya per bulan, misalnya seperti itu, Pak saya itu sebulannya 40 ribuan, jadi mereka bayar per bulan untuk makan siang. Dan itu menunya lengkap, menu lengkap, sehat. Sudah mulai dari nasinya, lauk pauknya, sayurnya, buah-buahannya, susu, dan segala macamnya, itu sampai kenyang sepuas-puasnya dalam waktu 1 jam itu. Mereka istirahat siangnya jam 12 sampai jam 13. Jadi mereka istirahat itu kalau kita kan punya istirahat sholat, kalau mereka kan tidak. Jadi istirahatnya memang istirahat ke kafetaria, nggak ada ke tempat lain, nggak ada ke ruangan pustaka, nggak ada ke ruangan olahraga gitu. Memang semuanya, mulai dari kepala sekolah sampai ke penjaga sekolah itu semuanya di kafetaria pada jam itu. Jadi mereka semua makan di sana. Dan mereka mengantri. Itu budaya bagus sekali. Walaupun dia kepala sekolah, kalau datangnya setelah siswa kelas 1 SD, ya udah berdirinya di belakang siswa kelas 1 SD, ngantri gitu. Nah, ini yang saya soroti, seluruh warga sekolah itu sikat gigi habis makan itu selalu sikat gigi. Sepertinya bukan di sekolah saja, ini seluruh orang yang saya temui sepertinya di Korea Selatan itu, karena kebetulan kita bagian pendidikan. Jadi kalau kami ada seminar-seminar gitu-gitu, seluruhnya panitia itu pada sikat gigi terus. Kalau habis makan itu mereka sikat gigi dulu. Mereka punya loker sendiri atau mereka bawa sikat gigi sendiri. Nah, orang Korea itu unik. Kalau mereka sikat gigi itu bisa sambil ngobrol. Sikat gigi itu bisa sambil baca buku atau bisa sambil buka HP gitu. Jadi sikat gigi itu kayak bagian dari hidup mereka itu wajib gitu sikat gigi gitu. Nah, dimulai dari kelas 1 SD itu udah biasa seperti itu. Habis makan tuh mereka udah sikat gigi bersih. Nanti baru masuk ke kelas masing-masing, diajarkan seperti itu. Kemudian toiletnya, ini gambarnya nggak nyambung, ini gambarnya di depan kafetaria ini sebenarnya. Toiletnya itu selalu bersih di sekolah ataupun di fasilitas umum tuh selalu bersih. Nah, cuman satu hal yang bikin saya tidak suka di Korea itu ya toilet. Beberapa siswa yang tidak bisa mengakses. Halo, ini kayaknya ada suara matul dari mana? Saya lanjutkan. Oke, kayak saya dengar suara. Oke, saya lanjutkan ya. Biasanya kan mereka itu nongkrongnya di YB yang di warung-warung itu. Halo. Ya. Ini kayaknya kemudian, double. Kalau yang praktek ini memang masih kita informan juga, Pak. Nah, itu yang sedang diketik, Pak. Kemudian Pak Agus, saya lanjut atau gimana ini? Wali murid yang tanya SPP memang tujuannya, tetapi di awal sudah kita antisipasi bahwa SPP itu tidak berkaitan dengan Bagian tuh Pak Agus. SPP adalah bagian dari partisipasi selama 1 tahun itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal bahwa memang toiletnya bersih di Korea itu. Cuma satu yang tidak saya sukai, di Korea itu tidak ada air untuk bilas ya. Kalau di toilet itu seluruh Korea itu yaitu shock culture-nya kita di sana, tidak ada air untuk bilas. Yang ada itu cuma tisu ya. Kalau kita butuh air ya kita bawa air sendiri atau kita bawa tisu basah gitu ya. Tapi untuk menyiram flush-nya ada. Kalau yang nggak ada maksud saya itu untuk membersihkan diri kita itu nggak ada. Jadi orang Korea itu ya udah habis mereka ke toilet tinggal flush aja, bersih toiletnya, mereka pakai tisu. Nah, cuman tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia, kita harus bersih bersuci seperti itu, apalagi orang Islam harus bersuci ya. Jadi tidak ada di Korea seperti itu. Tapi toiletnya bersih, di mana-mana pun bersih, kemana saja walaupun ke pasar sekalipun itu bersih. Kemudian ada sekolah umum dan sekolah khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan sama dengan kampus ya. Ada juga kampus khusus laki-laki, kampus khusus perempuan gitu. Sekolah juga seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengajar di sekolah khusus laki-laki ya kita butuh
ekstra tenaga itu untuk mencari cara agar mereka bisa fokus, ya namanya laki-laki gitu ya, bagaimana caranya agar mereka fokus belajar, namanya juga laki-laki sukanya bergerak gitu. Nah jadi karena saya kesempatan mengajarnya di SD, saya tidak merasakan bagaimana mengajar di sekolah laki-laki, tapi teman saya dari 12 orang itu ada satu sekolah yang ditempatkan di SMP Incheon, itu laki-laki semua siswanya. Kemudian, nah pelajaran reguler untuk SMA, nah ini menarik juga. Untuk SMA itu ada pelajaran regulernya hingga pukul 4. Nah, setelah pukul 4 itu mereka pulang. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, guru pulang gitu-gitu kan. Ini yang SMA ya, karena SMA pembelajarannya kan 7 jam. Selesai jam 4 mereka pulang. Tapi bagi mereka yang ikut ekskul itu biasanya berakhirnya sampai jam 6. Mereka ikut ekskul musik, ekskul yang lain-lain lah, pokoknya sampai jam 6 sore. Dan jam 7 itu mulai lagi. Jam 7 malam itu mulai lagi. Jadi siswa itu bisa pulang sampai jam 11 malam, mereka itu belajarnya di self-study room. Kalau untuk SMA, bisa saya katakan Korea itu memang gila belajar, kecanduannya belajar memang tinggi. Ada beberapa faktor sebenarnya, salah satu faktornya memang tuntutan ya, tuntutan orang tua, tuntutan pemerintah, begitu-begitu. Jadi mereka ada semacam cameo yang mengatakan bahwa mereka akan malu jika tidak bisa melanjutkan kuliah ke Sky University. Sky University di Korea itu ada 5. Jadi ada 5 universitas di Korea itu yang menjadi rebutan seluruh siswa SMA, yang mereka itu mati-matian untuk ikut bimbel sampai belajar jam 11 malam sampai pulangnya nggak karuan. Gitu ya, memang seperti itu di Korea Selatan, seperti yang saya lihat di drakor-drakor ternyata benar. Nah, jadi mereka itu ngapain aja? Nah, kami membuktikan juga. Jadi kami datangi sekolah, ketika jam 10 malam kami datang itu, mereka masih belajar sendiri. Jadi di Korea itu, khusus yang SMA ini, ada self-study room. Self-study room itu kayak ruangan warnet petak-petak begitu saja, tapi mereka memang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang maka sampai sore, sampai malam itu masih belajar di sekolah dengan tanpa bantuan guru. Mereka belajar sendiri. Apa yang mereka pelajari sesuai dengan minat mereka. Mereka maunya matematika, ya terserah, belajar matematika sampai selesai. Mereka memang gila belajar, mati-matian belajar seperti itu, tanpa dibantu oleh guru kalau untuk self-study room. Jadi kalau kita lihat ada siswa itu yang pulangnya jam 11 masih pakai seragam, itu di Korea itu biasa. Jam 11 malam masih pakai seragam SMA itu biasa. Nah, besok paginya sekolah lagi gitu. Lanjut, nah ini terakhir yang saya sampaikan, yang paling menarik rasanya, fakta yang paling menarik itu adalah Suneng Test. Suneng Test itu adalah semacam SBMPTN ya kalau di Indonesia ya, SBMPTN. Jadi mereka ikut Suneng Test itu ketika mereka kelas 3 itu sekitaran bulan Oktober kalau nggak salah, itu untuk mengikuti tes yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin kuliah di universitas-universitas di Korea. Nah, untuk Suneng Test ini ada beberapa hal menarik. Yang pertama, Suneng Test itu menjadi sebuah ritual yang sangat penting bagi seluruh orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Bahkan pemerintah sampai meng-cancel atau mengundur penerbangan pesawat hanya untuk agar berjalan Suneng Test itu aman, tidak ada gangguan bising-bising. Seperti itu juga dengan bus tidak berjalan pagi, mereka operasional busnya itu baru jam 10. Mall juga dibukanya baru jam 10, agar pagi itu anak-anak yang mau tes Suneng itu tidak terganggu. Mereka tidak terganggu dengan kemacetan, mereka tidak terganggu dengan kebisingan. Tes itu berlangsung sampai sore hingga jam 4 sore. Nah, biasanya kalau tes Suneng itu, seluruh guru dan siswa-siswanya itu utusan mereka pergi ke tempat-tempat. Misalnya kayak kita kan misalnya di kampus-kampus gitu ya, kita tes-tes SBMPTN. Nah, kalau mereka kan di sekolah-sekolah tuh, nah itu perwakilan gurunya akan datang ke sekolah-sekolah tersebut memberikan hot pack, penghangat gitu ya, atau minuman, atau snack buat mereka-mereka yang sedang ikut tes Suneng. Jadi disemangati, bahkan pakai yel-yel, ayo semangat gitu-gitu. Nah, itu tes Suneng itu bagi mereka itu memang sangat sakral sekali. Kemudian gaya rambut. Nah, di Korea itu sebenarnya tidak ada aturan tertulis semacam OSIS untuk agar gaya rambutnya sama atau serentak seperti itu, enggak. Tidak ada aturan tertulis, tapi entah kenapa itu laki-laki sama gaya rambut semuanya. SMP dan SMA itu rata-rata gaya rambutnya sama. Mereka mengikuti tren masa kini yang sedang berlangsung di Korea.
mereka itu rambutnya agak berponi seperti itu. Nah, tapi tidak ada ini peraturan regulernya seperti itu tertulis, tidak ada. Nah, yang di SD boleh berwarna. Kalau SMP SMA sepertinya tidak ada yang berwarna ya. Nggak ada larangan juga sih, cuma tidak ada trennya aja bagi mereka. Kalau SD trennya ya berwarna gitu. Kemudian yang ketiga itu tidur di kelas. Nah, Bapak Ibu, unik ya, ini fakta yang mungkin tidak bagus sebenarnya ya. Bagi siswa Korea itu mereka tidur di kelas itu biasa. Tidur di kelas itu tidak boleh dibangunkan. Bahkan guru kalau sedang mengajar ada siswanya tidur, ya udah cuekin aja gitu. Kami ketika awal-awal mengajar, ketika ada siswa tidur di kelas itu kami diskusikan dengan mentornya mengatakan biarkan saja, jangan diganggu karena mereka mungkin sudah belajar larut sampai jam 11 mungkin di self study room-nya. Jadi mereka punya hak untuk bisa tidur, bahkan mereka bawa bantal. Bahkan ada sekolah yang menyediakan satu sudut di belakang kelasnya itu seperti lesehan gitu, mereka boleh tidur, betul-betul tidur. Atau mereka kalau yang tidak pengen tidur di belakang, bantalnya dibawa ke depannya, terus kepalanya ditaruh di bantalnya, gurunya menjelaskan, menerangkan seperti itu. Nah, itu yang agak unik ya, tidur di kelas itu tidak dilarang di Korea Selatan. Bagi siswa SMA maksudnya, kalau SD mah jarang mereka tidur, mereka selalu keliaran ke sana kemari ya, gerak-gerak gitu. Nah, jadi kalau untuk kita guru di Indonesia mungkin itu agak aneh atau tidak bertata krama, tapi di Korea itu bagi mereka itu boleh. Karena apa? Karena mereka memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswanya belajar apa yang mereka mau. Misalnya pengennya fokusnya ke kimia ya, sampai malam dia belajar masalah kimia gitu-gitu. Ya siangnya kalau dia nggak butuh pelajaran, misalnya kayak kita butuh, misalnya apa ya, seni misalnya, nggak suka seni, ya udah dia tidur aja, dan itu nggak masalah gitu. Nah, itu yang fakta unik dan menarik yang menurut saya ada di Korea. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya ini ada slide-slide foto tempat sampah yang di recycle, kemudian antri untuk naik bus, kemudian itu toilet yang bersih sekali. Nah, itu yang di bawah itu ada nenek-nenek yang kalau di Korea itu nenek-nenek kakek-kakek itu eksis ya, mereka kemana-mana itu selalu ada gitu, walaupun nggak bisa jalan lagi dengan dua kakinya, mereka pakai tongkatnya dibikinnya kayak stroller gitu sehingga bisa kemana-mana. Kalau kita kan nenek-nenek di sini dihormati lah ya, dibawain pakai motor, pakai mobil. Kalau di sana mereka jalan, memang sehat sekali. Kemudian ini yang gambar berikutnya yang di di subway, di bus subway-nya itu mereka kalau mau tidur atau bagaimana itu handphone nggak akan hilang. Nah, jadi tingkat kriminalitas di Korea itu sepertinya bagi saya mengamati itu sangat rendah sekali karena mereka di mana-mana itu ada CCTV. Jadi mereka takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan, apalagi kriminalitas. Nah, kemudian fakta lainnya bahwa saya selaku umat muslim itu susah menemukan makanan yang halal, walaupun ciki-ciki itu juga ternyata ada kandungan dwejigoginya. Setelah saya periksa-periksa itu dwejigogi itu kan artinya daging babi ya. Jadi itu semuanya makanan agak susah sih nyarinya gitu. Kalau yang makanan tidak ada dwejigoginya. Kemudian untuk tempat sholat bagi yang muslim, itu kami karena kami kaum minoritas, jadi mana saja kami sholat gitu. Bahkan kami dilihatin sama orang, entah dikira kayak, saya pernah ditanya juga, Ibu dari mana? Dari Indonesia, kemudian Islam. Ibu teroris ya? Nah, saya pernah ditanya seperti itu pakai bahasa Inggris, jadi saya susah juga menjelaskan kepada orang bahwa mereka itu melihat kita yang pakai hijab ini agak aneh gitu. Kemudian yang terakhir, yang sebelah kanan itu ada kursi yang berwarna pink, itu ada tempat duduk yang khusus untuk ibu-ibu hamil di subway. Jadi walaupun ibu hamilnya nggak ada, itu kursi tetap kosong. Mereka menghargai sekali ibu-ibu hamil karena tingkat kehamilan di Korea Selatan itu, tingkat ingin punya anak itu sangat rendah. Mereka kebanyakan tidak punya pasangan resmi atau kebanyakan punya pasangan tapi tidak ingin cepat mempunyai keturunan. Jadi mereka menunda-menunda kehamilan. Jadi bagi yang hamil itu diberikan sekali fasilitas yang baik. Bahkan kalau untuk parkiran, itu ada parkiran yang warnanya agak pink itu untuk yang mobil ibu hamil gitu. Jadi parkiran juga didahulukan. Kalau di subway juga ada tempat duduk ibu hamil gitu. Kemudian untuk masalah kecantikan itu jangan ditanya lagi, kosmetik banyak sekali di sana. Kemudian gambar yang di tengah-tengah bawah itu adalah ketika rapat di sekolah itu seluruh orang tua siswa yang datang itu diberikan sarung bungkus sarung bungkus sepatu agar seluruh orang tua yang datang itu sepatunya dibungkusin pakai plastik itu, jadi bersih. Kemudian yang gambar terakhir itu tempat operasi plastik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak, Ibu moderator dan host. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena juga
sekali lagi jujur saya tidak terlalu banyak persiapan karena ini hanya sharing story saja. Jadi saya hanya membantu juga agar tugas kita biar cepat selesai. Terus saja Bapak Ibu, terima kasih Bu Misi sebagai moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kembali Bu Ike. Wow, jadi terinspirasi pengen ke Korea nih. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang ingin bertanya, sharing pengalaman di Korea, silahkan. Tapi sebelumnya saya bacain dulu nih yang di yang di room ya, Bu Ike ya. Boleh Bu. Baru open mic. Ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama